Jika Roh Kudus itu Allah, tentulah Roh Kudus itu adalah Bapa. Judul video ini tentu memiliki dasar yang kuat dari firman Tuhan itu sendiri dan sangat logis. Dengan hanya membaca judul video ini pasti banyak yang protes, apalagi dari paham Trinitas khususnya yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus, dan Yesus bukan Roh Kudus. Sementara di 1 Korintus 8 ayat 6 sudah dikatakan bahwa Allah hanya satu, yaitu Bapa. Apakah ayat ini beserta ayat-ayat yang seirama dengan ayat ini yang salah dan yang benar adalah paham Trinitarian yang mengatakan bahwa Allah ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tetapi ketiganya satu dalam hakikat? Berikut ini saya akan menunjukkan beberapa petunjuk bahwa Allah Bapa itu adalah Roh Kudus, bukan pribadi yang berbeda, yaitu: dasar pertama, Yesus berkata, Bapakulah yang memuliakan aku. Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Tetapi coba perhatikan ayat berikut ini. Yohanes 16 ayat 14, Ia, yaitu Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jika yang memuliakan Yesus adalah Bapa dan di Yohanes 16 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus memuliakan Yesus, bukankah Bapa itu adalah Roh Kudus? Dasar kedua, Allah adalah Roh, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Yang dimaksud dengan roh di sini adalah Roh Kudus, bukan roh jahat dan bukan roh manusia. Jika Allah adalah roh, maka tentu Bapa adalah roh, dan roh itu adalah Roh Kudus. Atau jika Roh Kudus adalah Allah, yang mana Allah hanya ada satu, yaitu Bapa, maka Roh Kudus itu adalah Bapa. Di Yohanes 16 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Dan berdasarkan Injil Matius dan Lukas dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan ketika Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau Anda mencermati dan memahami kedua pernyataan di atas, maka Anda akan memahami jika Roh Kudus itu berasal dari dalam Bapa, bukan dari pribadi lain. Kalau kita mengimani bahwa Allah itu ada, maka tentu Allah itu memiliki substansi yang kita sebut roh, dan roh ini bukan roh jahat, bukan roh manusia, tetapi Roh Kudus. Karena Allah itu hidup, maka tentu Ia memiliki kehendak yang kita sebut sebagai firman. Makanya di dalam video-video sebelumnya saya menggambarkan bahwa relasi antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah seperti berikut ini. Yesus yang kita kenal yang turun menjadi manusia adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang telah memiliki nyawa manusia yang didapat ketika dikandung di dalam rahim Maria. Roh Kudus dan firman Allah membentuk satu pribadi yang bersifat ilahi, yang mana Roh Kudus adalah zatnya sedangkan firman-Nya adalah jiwa Allah. Sedangkan nyawa manusia yang ada pada Yesus membentuk pribadinya yang memiliki hakikat sebagai manusia yang sama seperti kita. Sedangkan Bapa memiliki firman dan roh yang bersemayam di dalam hakikatnya. Karena Bapa adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang duduk di dalam hakikatnya, sedangkan Roh Kudus dan firman-Nya adalah pribadi yang keluar yang kemudian disebut sebagai anak, maka Bapa adalah pribadi anak yang kita kenal dengan nama Yesus yang duduk di dalam hakikat Allah. Bapa artinya adalah asal-usul di mana sang anak berada sebelumnya, yaitu di dalam hakikat Allah. Di video saya sebelumnya sudah ada gambaran relasi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada tabel di bawah. Pribadi yang duduk sebagai Bapa adalah firman dan Roh Kudus yang berada di dalam kemuliaannya sebagai Allah,
sedangkan pribadi anak adalah firman dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa lalu berdiam di dalam hakikat manusia. Firman dan Roh Kudus pada Bapa dan anak adalah roh-roh yang sama. Bapa adalah keberadaannya sebagai Allah. Anak adalah keberadaannya sebagai manusia. Yesus adalah namanya. Roh Kudus adalah wujud daripada Allah. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7. Dan ujilah kebenaran doktrin itu melalui Alkitab supaya Anda tidak tersesat dan dibuang ke api yang tidak bisa padam.